Halo guys, untuk video kali ini kita akan membahas khusus mengenai pengoperasian tanggal dan fungsi if di Excel. Nah, video ini sangat cocok untuk pemula. Langsung saja kita menuju ke materinya. Untuk menuliskan tanggal di Excel, sebetulnya kita cukup menuliskan 2 digit dari angka tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya, tahun sekarang 14/01/2000. Di situ otomatis akan terformat dalam bentuk tanggal dengan pemisah strip. Untuk memformat tanggal dalam bentuk lain, kita bisa melakukannya dengan memilih number di sini, date. Nah, di dalam tanggal di situ ada beberapa pilihan, yaitu standar defaultnya dengan pemisah garis miring, yang kemudian hari, tanggal, dan bulan serta tahun dituliskan lengkap. Nah, jadi seperti ini, tanggal, bulan, tahun dituliskan lengkap. Nah, yang lain format tanggal itu tanggal, bulan, dan tahun saja, tidak ada harinya. Jadi di sini untuk memformat tanggal itu di number, format, di date. Nah, kalau kita cuma memformat tanggal dengan sesuka kita bisa memilih pada custom. Nah, di sini untuk menuliskan tanggal, kode tanggal itu D, itu day, sedangkan untuk bulan itu M, months, sedangkan untuk tahun itu Y atau year. Jika kita menginginkan penulisan tanggal itu 2 digit atau 1 digit, berarti kita tulis D 1 kali. Terus pemisahnya juga bisa sesuka kita, misalnya mau memakai spasi, kita tinggal mengklik spasi 2 kali agar agak longgar. Terus bulan, misalnya kita mau menyingkat bulannya menjadi Jan, Feb, Mar, itu berarti 2 M-nya, months 3. Kalau 2 berarti berupa angka bulan, kalau 3 itu angka teks tapi disingkat. Nah, kemudian tahunnya, kalau tahun, kalau 2 angka berarti cuma 2 digit. Nah, kalau penuh itu berarti 4 digit, kita menekan Y 4 kali. Oke, jadinya seperti ini, 14 Jan 2000. Sekarang mari kita maksimalkan fungsi tanggal. Di Excel, tanggal juga bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Misalnya, tanggal yang sekarang berada di D5 ini, ya, kita tambahkan dengan menuliskan kata sama dengan, terus tekan ke atas, tambah 3. Otomatis dari 14 Januari menjadi 20 Januari. Nah, berarti di Excel juga ada operasi matematika untuk tanggal. Jadi kita tidak perlu menulis ulang untuk tanggal yang bisa dioperasikan. Misalnya mau setiap hari, berarti ya tinggal tanda plus, atasnya tambah 1. Nah, kalau kita copy ke bawah, otomatis kita tidak perlu menuliskan tanggalnya satu persatu, 16 Januari, 17, dan seterusnya. Jika kita mau menuliskan hari pada tanggal tertentu, misalnya tanggal ini, mau kita ketahui harinya, untuk menuliskan sama dengan ini, berarti untuk operasi matematika harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, di sini kita format. Nah, kita sorot saja terlebih dahulu. Kita format dalam bentuk tanggal yang cuma memunculkan harinya saja. Di custom, terus kita pilih D sebanyak 4 kali. Maka di sini muncul Selasa. Nah, kalau kita copy ke bawah ini adalah kopian dari ini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Seandainya tanggal ini kita rubah menjadi 1 Januari, maka otomatis sebelahnya juga harinya ikut berubah. Ini juga bisa untuk mengetahui tanggal lahir seseorang atau hari lahir seseorang. Misalnya seseorang yang tanggal lahirnya tanggal 15 bulan 2 tahun 1999, maka di situ ketahuan harinya hari Senin, seperti itu. Jadi sebaiknya untuk penulisan tanggal itu berdiri sendiri dalam satu kolom seperti ini, ya. Ini akan sangat mempermudah jika kita mengisi daftar nama orang, di mana di situ terdapat nama dan tempat tanggal lahir. Nah, untuk menuliskan hal tersebut, sebaiknya antara tempat lahir dan tanggalnya itu terpisah. Misalnya tempat. Nah,
Di sini menuliskan tanggalnya, menuliskan kotanya itu terpisah. Nah, sekarang tinggal menuliskan tanggalnya. Nah, seperti ini akan sangat memudahkan. Misalnya mau dibikin tabel, ya kita tinggal membuat tabelnya. Nah, ya. Untuk merubah format tanggal, misalnya mau dibikin yang panjang, ya tinggal number, formatnya ini pilih yang panjang. Kalau memang muncul bintang, berarti kurang luas, kita tinggal tarik di keluar sedikit sampai pas. Di sini sudah saya bikinkan tabelnya, contoh penulisan tanggal. Nah, tapi ini belum saya format. Tanggal secara lengkap, berarti di sini formatnya number, ini lengkap. Kalau bawahnya, misalnya mau tanggal bulan tahun, tidak pakai hari, berarti number, ini bawah 14 Juli. Cuma tanggal bulan tahun dengan penulisan yang pendek, itu cuma angkanya. Di sini pakai ini. Jika menginginkan pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun dengan teks yang berbeda, di sini bisa memakai custom tanggal bulan tahunnya, berarti DD strip strip YYYY, berarti tahunnya terus 4 seperti ini. Terus jika menginginkan bulan dan tahunnya saja, ingat pemisahnya bisa sesuka kita dengan memilih custom number. Nah, saya memakai custom saja, custom. Jika bulan dan tahun lengkap, berarti 4 kali huruf D nya, D, pemisahnya sesuka kita, mau spasi bisa, terus Y 4 kali. Oke. Nah, sekarang maaf, ini salah, maksudnya spasi YY di sini. Oke, berarti Juli 99. Jika tahunnya bulan dan tahun pendek, berarti di number ini menuliskan di custom ini bulan dan tahun, berarti bulannya pendek, berarti 1 kali, terus YY, berarti 0709. Jika mau harinya saja, berarti hari day, berarti kita pilih custom, kita pilih DD hari. Jika tanggal, berarti DD itu panjang. Kalau tanggal cuma tanggalnya saja, yaitu 14, kita menuliskannya di custom DD. Bulannya saja, berarti number, custom YY. Kalau Y itu tahun, Juli. Kalau tahunnya saja, berarti Y, custom YY. Inilah format penulisan tanggal yang mungkin ada beberapa yang belum diketahui cara formatnya seperti itu. Yang perlu diingat, untuk menuliskan tanggal itu kita tidak perlu menuliskan secara teksnya komplit, kita tinggal menuliskan tanggalnya tanggal 14, terus pemisahnya dengan strip, bulannya bulan 1, pemisah lagi dengan strip, terus 2000. Nah, malah justru kalau sudah di tahun yang sama, angka belakangnya tidak perlu ditulis angka tahunnya, karena berada di tahun ini, otomatis sudah 14 Januari tahun sekarang. Seandainya sudah diformat terlebih dahulu dengan catatan, karena sudah diformat terlebih dahulu, otomatis dia sudah menganggap penulisannya tahun ini walaupun kita tidak menuliskan tahunnya. Di sini misalnya kita mau menuliskan tanggal 20 bulan 1, enter, otomatis tahun 2000 tahun sekarang. Kalau kita menuliskannya tanggal 15 bulan 5 tahun 2019, cukup menuliskan seperti ini. Seperti itu. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi if. Nah, fungsi if atau fungsi pembanding.
untuk membandingkan apakah suatu sel dibandingkan dengan sel lain itu memenuhi syarat atau kriteria atau tidak. Di sini fungsi if pembandingnya mempergunakan operasi logika. Nah, sedangkan operasi logika itu terdiri dari 4 saja, yaitu fungsi logika atau pembanding, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau tidak sama dengan. Berarti cuma terdiri dari 4 itu. Nah, di dalam fungsi if itu penulisannya if, yaitu kita baca aja jika suatu sel dibandingkan dengan sel lain. Nah, di sini misalnya dibandingkan dengan sel lain atau dibandingkan dengan sesuatu tertentu. Di sini jika pembandingnya ini memenuhi syarat, kebetulan di sini ditulis jika B1 ini lebih besar dari 70, berarti jika ini lebih besar dari 70, maka dia akan mengerjakan perintah yang pertama, yang depan, itu lulus. Jika tidak memenuhi syarat, jika mengerjakan perintah yang belakang, itu tidak lulus. Sedangkan kriteria di dalam ini tinggal tergantung persyaratannya. Nah, di sini dicoba fungsi if. Nah, di sini 80 hasilnya seperti apa? Diawali dengan tanda sama dengan, tuliskan if, kita baca jika kita arahkan ke B1. Nah, terus pembandingnya atau logikanya apa? Jika B1 lebih besar dari 70, maka petik 2 titik koma, setiap teks dalam Excel itu harus diawali atau diapit dengan petik. Tidak lulus. Lainnya ya titik 2 lagi. Maaf, ini keliru. Ini yang lulus. Lainnya jadi penulisannya adalah jika B2 itu lebih besar dari 70, maka lulus. Berarti jika memenuhi syarat ini maka lulus. Lainnya berarti jika tidak memenuhi syarat maka tidak lulus. Kita enter. Nah, dia lulus karena memenuhi dari persyaratan itu, yaitu B1 lebih besar dari 70, lebih besar dari 70. Berarti jika kita isi di sini nilai B1 kita isi kurang dari 70, misalnya 65, maka di sini berubah jadi tidak lulus karena dia tidak memenuhi kriteria ini. Untuk mengcopy sebuah formula atau rumus itu sangat mudah. Itu tinggal letakkan kursor pada posisi yang akan di-copy, pada posisi sel yang akan di-copy, terus tekan Ctrl C, kemudian sorot ke bawah. Nah, di drag, enter. Nah, berarti dia melihat sebelahnya, misalnya ini 50, ini 80, 90, 85. Jadi kalau di copy ke bawah dan sebelahnya dikasih angka, otomatis dia mengikuti. Di sini angka 70 itu termasuk yang tidak lulus karena di sini adalah lebih besar dari 70. Nah, berarti kalau 70 tidak lulus, kecuali di sini ditulis lebih besar sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Nah, berarti yang 70 itu lulus karena lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau menuliskan di fungsinya berarti ini, maaf, ini maksudnya B2, lebih besar sama dengan. Ini juga saya koreksi. Berarti di samping ini juga ada lebih besar sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Nah, berarti selain itu juga ada lagi lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan yang ini. Itulah fungsi if untuk dua pembanding. Nah, yaitu dibandingkan B1 lebih besar dari 70. Nah, sekarang jika pembandingnya itu berupa sel, misalnya di sini syaratnya tertulis di sini angka 70 di sini. Nah, untuk menuliskannya berarti sama dengan if jika kurung buka sel yang mau dibandingkan, ya ini B2 lebih besar, nah, tulis lebih besar dari 70, berarti berada di D1. Di sini kita mulai belajar penggunaan fungsi absolut. Nah, berhubung nanti fungsi if itu akan di-copy ke bawah, sedangkan yang 65 di-copy ke bawah jadi 50 dan seterusnya sampai bawah.
Berarti nanti B2-nya turun ke bawah, B2 jadi B3, B4 dan seterusnya. Tapi pembandingnya yaitu D1 dia tidak ikut turun, berarti dia absolut. Nah, untuk membuat sel menjadi absolut kita menekan F4. Seperti itu. Berarti nanti D1 pada saat di copy ke bawah itu tidak ikut turun. Berarti dibacanya jika B2 lebih besar dari nilai absolut 70. Saya ulangi saja di sini. Jika pembandingnya sel yang akan dibandingkan berada di sebuah sel, di sini misalnya ini jika B3 berarti kita sorot nilainya. Jika B3 ini jika B3 lebih besar dari 7, nah di sini 7 itu dia akan 70 yang berada di sel D1 ini pada saat di copy dia tidak ikut turun ke bawah. Beda dengan nilai pada saat di copy ke bawah dia ikut turun jadi ke bawah, jadi B3, jadi B4, B5 dan seterusnya. Sedangkan pembandingnya yaitu 70 pada saat di copy dia tidak boleh ikut turun. Nanti kalau ikut turun jadinya kosong, ini kosong, ini kosong dan seterusnya. Nah, agar sebuah sel itu saat di copy tidak ikut turun, dia seolah-olah diikat. Nah, itu dengan membuat absolut dengan menekan F4, yaitu absolut total di sini. Berarti setelah ini kita lanjutkan seperti biasa. Jika B3 lebih besar dari D1 cuma diabsolutkan, maka lulus. Apit tanda petik, lainnya tidak lulus. Apit dengan tanda petik kurung tutup. Jadi seperti ini. Jika B3 lebih besar dari D1 diabsolutkan dengan menekan F4, maka lulus, lainnya tidak lulus. Maka jika ini di copy ke bawah, tekan copy, sorot ke bawah, dia juga akan memenuhi syarat. Berarti seandainya syaratnya ini tidak lulus, seandainya ini syaratnya dirubah jadi 50, maka yang tadinya 65 tidak lulus menjadi lulus. Seandainya syaratnya dirubah jadi 80, makanya tidak lulus ya ini. Nah, itu jika pembandingnya berada di suatu sel, itu harus diabsolutkan terlebih dahulu. Nah, itulah contoh paling sederhana untuk pengoperasian fungsi if. Sedangkan varian-varian dari fungsi if itu sangat banyak. Fungsi if dengan 3 pembanding, fungsi if dengan OR atau fungsi if dengan AND, juga fungsi if yang digabungkan dengan fungsi-fungsi lain. Jadi fungsi if adalah fungsi yang sangat populer untuk Excel. Nah, untuk varian-varian lain dan fungsi-fungsi lain bisa kita pelajari bersama dalam video-video berikutnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.